Allah itu maha romantis, Mbak Novi. Kalau Allah ini nggak maha romantis, buat apa dia buat dunia ini? Gitu Untuk apa dia turunin nabi-nabi? Untuk apa dia ciptakan Adam dan Hawa? Kayaknya 30 hari ini kurang ya Allah ya. Itu bagi yang merasa penting melakukan banyak hal penting banyak melakukan hal penting di dalam Ramadan. Kayaknya 30 hari itu kurang gitu loh. Tapi bagi orang yang tidak menganggap Ramadan istimewa, dia tidak menganggap Ramadan ini tempat mencurahkan cinta dan dapat curahan cintanya Allah, ya malah pengen buru-buru selesai. Apa bedanya sama bulan Rejab? Apa bedanya sama bulan yang lain? Apa bedanya dengan bulan-bulan lain? Biasa bahkan Ramadan dia lebih kacau kan gitu. Makanya kan tagline-nya, aku bisa membuatmu mencintaiku meskipun kau tidak mencintaiku. Allah nggak peduli itu, hambanya itu kenal Allah atau enggak, hambanya itu cinta sama Allah enggak. Tapi Allah merasa perlu ngurus hambanya karena Allah itu Al-Malik, maha pemelihara. Allah itu kan Al-Khaliq, maha pencipta. Semua selain Allah diciptakan, kecuali dua hal ya. Dari situ. Intinya gini, kalau manusia itu masih punya kesadaran hakiki tentang who am I, who I'm, maka Allah masih akan dekat kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi Pun. Iya Pun. Pemirsa, kita berjumpa dalam rilis Corner Ramadan. Hari ini adalah Ramadan yang ke berapa Pak Ustadz? 26 ya, jadi sudah hampir mendekati selesai. Akhir. Iya. Cuman tentu saja kita berharap semua kita umat muslim yang menjalankan ibadah puasa ini dari awal sampai nanti Lebaran, Allah kasih kesehatan, bisa menjalankan ibadah dengan baik, terus berbuat baik sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya di bulan yang penuh cinta. Nah, kaitannya dengan penuh cinta, saya dipesanin sama Pak Ustadz, Mbak Novi, nanti kalau kita ngobrol, tagline kita adalah Ramadan bulan cinta. Terus selanjutnya apa Pak Ustadz? Selanjutnya adalah aku bisa membuatmu mencintaiku meskipun kamu tidak mencintaiku. Nah, ini maknanya apa? Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Ini adalah salah satu lirik dari band terkenal Indonesia lagunya. Kaitannya dengan Allah, dengan obrolan kita hari ini apa di bulan Ramadan? Saya akan ajak semua Rilizen atau pemirsa Rilis IDTV untuk bergabung bersama kami dalam obrolan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mbak Novi. Iya, saya sih biasa manggil Pak Ustadz ini Ustadz Tian. Padahal dia senior saya. Pak Ustadz. Iya. Iya. Pak Ustadz, tinggalnya di Lampung Tengah ya Pak Ustadz? Ya, sekarang saya pulang kampung sejak tahun 2009. Ketika sekolah aliyah di Bandar Lampung, kuliah di Unila, menikah di Bandar Lampung, punya anak di Bandar Lampung. Semua anak saya di kakak tuh lahirnya Bandar Lampung. Semua di Bandar ya, Lampung? Besar, karir. Kemudian 2009 saya putuskan untuk pulang kampung. Kampung saya adalah Kampung Banjaratu, Kecamatan Waipungbuan, Kabupaten Lampung Tengah. Itu kalau Mbak Novi ke Kota Bumi, nanti kira-kira 25 menit dari Terbanggi Besar, dari tol gate Terbanggi Besar ketemu Jembatan Layang. Oke. Tempat yang spesial bagi banyak para pelaku usaha transportasi. Iya. 300 meter setelah turun Jembatan Layang arah Tugu, sebelum Tugu nanti ada satu-satunya plang, Pondok Pesantren Al-Bayan. Nah, saya berkarya di situ. Pondok Pesantren Al-Bayan. Ya. Ini adalah cabang dari Jawa Timur atau gimana tuh? Ya, Pondok Pesantren Al-Bayan ini salah satu dari 21 cabang aktif Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, Kecamatan Karas, Magetan, Jawa Timur. Ya, orang-orang sering bilang Pondok Al-Fatah Temboro. Nah, dan Al-Bayan adalah cabang ke-21-nya. Oh, ke-21-nya seluruh Indonesia ada ya? Seluruh Indonesia, kemudian juga di Asia Tenggara dan luar negeri. Jadi di luar negeri kalau tidak salah ada 16 cabang Al-Fatah. Jumlah cabangnya sekarang 261 seluruh Indonesia dan luar negeri. Di tempat kita ada berapa jumlah santrinya? Di tempat kita, jadi kalau di pondok kita ini kan pondok salafiyah murni, pondok ngaji kitab kuning tanpa sekolah formal. Dan memang di undang-undang tentang pondok pesantren, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019,
itu dikehendaki pondok-pondok salafiyah itu tidak usah keranjingan seperti zaman dulu karena takut nggak punya. Gimana maksudnya? Keranjingan itu gini, jadi pondok pesantren ini kan pernah berada dalam derajat kelas 3 di Indonesia. Padahal dia adalah lembaga pendidikan tertua di Nusantara sebelum Belanda datang. Ingat, sebelum Belanda datang. Jadi sejak zaman Wali Songo itu sudah ada lembaga pendidikan Islam yang namanya pondok pesantren. Lalu anehnya setelah Indonesia merdeka, pondok pesantren ini seperti tidak diakui sebagai satu pendidikan yang established di Indonesia. Sehingga sempat jadi lembaga pendidikan kelas 3 yang nomor 1 dulu swasta bonafit, ya macam-macam lah. Yang kedua sekolah umum milik pemerintah negeri. Terus ada swasta tidak bonafit. Jadi sempat malah kelas 4. Oh, gitu. Ada swasta tidak bonafit kan, baru pondok pesantren. Dulu kalau ditanya, anakmu sekolah di mana? Di pondok pesantren gitu, nggak enak. Jadi nggak pede gitu ya. Sekolah di mana? Di madrasah, nggak pede. Maka di zaman Pak Jokowi tahun 2019 setelah resolusi jihad Hadratus Syekh Asy'ari dikukuhkan menjadi Hari Santri tahun 2015, tahun 2019 bergerak maju ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren. Maunya pemerintah pondok pesantren kembali kepada jati diri awal dia berdiri sebagai soko guru pendidikan Islam di Indonesia yang kemudian emansipatif, artinya dia adaptif, emansipatif, tapi nggak perlu terlalu kebablasan. Ya untuk apa kita bikin pondok pesantren salafiyah kalau kemudian di dalamnya isinya nggak ada beda dengan pendidikan umum. Kekhasannya kekhasannya ingin kita jaga. Jadi di tempat kita, kembali ke pertanyaan Mbak Novi, terlalu panjang tadi prolognya. Kita punya santri yang namanya santri mukim. Santri mukim nih, santri yang sudah bermukim di pondok pesantren. Begitu diantarkan orang tuanya mondok, ya nanti sampai kelas 5, kalau di cabang tuh cuma sampai kelas 5. Kalau kelas 6-nya dia harus tetap ke pusat. Jadi yang mukim sekarang ada sekitar 52 orang. Dicampur yang ngalong dewasa. Kalau dicampur dengan pendidikan pradiniyah, TPA gitu, santri persiapan, kita punya kelas SP. Kelas SP ini yang bukan dari MI atau yang belum bisa ngaji Quran, ada 102 orang. Udah berapa tahun tuh Pak Ustadz? Dari 2014 mandiri sebagai Al-Bayan. Kemudian 2019 kita mulai pakai kurikulum Al-Fatah Temboro. Sampai 2020 1 tahun, 2021 diresmikan sebagai cabang resmi yang ke-21 di Lampung. Jadi itu kita tahun lalu sempat ngobrol juga sama Pak Ustadz. Dan kita sempat singgung juga tentang pondok pesantren ini. Betul. Artinya mungkin kalau ada saudara-saudara kita yang berinfak atau apa tuh judulnya Pak Ustadz? Terima ya. Lagi proses pembangunan ya Pak Ustadz? Kalau pondok pesantren itu Mbak Novi membangun tuh nggak pernah berhenti sampai yaumil qiyamah, karena dia pembangunan sarana fisiknya itu infrastruktur pondok pesantren itu mengikuti perkembangan pondoknya, mengikuti jumlahnya. Kebutuhannya. Jadi ada seperti gini, kalau dulu itu di salah satu pondok sepuh di Jawa, dia nggak mau bikin bangunan permanen dari batu bata, dari semen. Jadi hanya gubuk. Jadi gubuknya bertambah 1 kalau ada santri datang. Setiap santri datang, maka mereka bikin gubuk sendiri untuk ngaji, nambah lagi gitu. Kadang-kadang 1 gubuk untuk 1 orang, ada 1 gubuk untuk 3 orang, 1 gubuk untuk 5 orang begitu. Disesuaikan. Jadi pondok pesantren ini nggak pernah berhenti membangun. Maka ya kalau ada saudara Muslim, para sahabat kerabat yang ingin titip investasi di akhirat, salah satunya boleh lewat Al-Bayan. Ya tadi alamatnya udah dikasih tahu. Sebenarnya sih kita lebih pengen menggali tentang apa yang saya sampaikan tadi temanya ya. Nah itu temanya kita masuk Ramadan. Romantis banget ya temanya ya. Allah itu maha romantis Mbak Novi. Kalau Allah ini nggak maha romantis, buat apa dia buat dunia ini? Untuk apa dia turunin nabi-nabi? Untuk apa dia ciptakan Adam dan Hawa? Atau dia ciptakan Adam tok, nggak usah Hawa? Lalu dia ciptakan surga. Tanda Allah tuh romantis. Iya kan? Jadi Allah ini maha romantis. Nah, saya bilang Ramadan ini the month of love. Bulannya cinta. Sebab apa? Berarti sebelum-sebelumnya nggak cinta. Bisa jadi. Hambanya Allah ini, itu kan kalau di zaman akhir ini keluar masuk imannya. Jadi kadang dekat, kadang jauh sama Allah tuh.
Tergantung kalau hatinya lagi galau, lagi sedih, ya, dekat ini. kadang cinta, kadang enggak sama Allah itu. Kalau dulu ada lagu India yang sempet tenar tuh di awal 2000-an, ada kabi kushi kabi gam. Kadang duka, kadang suka gitu. Tapi Allah ini enggak, anehnya itu. Apapun perasaan hambanya kepada Tuhannya, apapun perasaan kita sama Allah SWT, apapun persepsi kita tentang Allah SWT, Allah tuh selalu cinta. Aslinya nggak pernah benci sama kita. Bedanya di bulan Ramadan, apakah cinta yang Allah kasih itu jadi lebih di bulan Ramadan Allah itu menjadikan Ramadan sebagai satu ruang paling implisit tempat Allah memperlihatkan cintanya. Cintanya Allah di Ramadan itu dinyatakan dengan sangat implisit apa eksplisit, sangat jelas, terlalu jelas begitu. Maka kalau itu lebih jelas, kecil, implisit, lebih spesifik. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kok nggak ngerasa pengen berubah jadi lebih baik, we don't know how the way to make them best change than before. Kalau Ramadan tidak membuat dia makin cinta sama Allah, kalau Ramadan tidak bikin dia makin baik, dengan cara apa lagi? Nah, khususnya orang-orang Islam. Gitu ya. Nah, jadi poinnya di situ, Mbak. Makanya itu kalau orang yang sudah sampai di tahap itu, ketika Ramadan ini sudah mau berakhir, sedih banget gitu ya. Aku dua subuh ngeliatin rembulan kan, kalau Ramadan mau berakhir, rembulan berada di posisi timur. Itu kan kembali menyempit bulan tuh seperti bulan sabit lagi. Sambil ngelihat saya bilang, kamu sudah mau pergi ya Ramadan ya. Kamu sudah mau beralih ya. Terus saya sudah ngapain kemarin? Iya. Kayaknya 30 hari ini kurang ya Allah ya. Itu bagi yang merasa penting melakukan banyak hal penting banyak melakukan hal penting di dalam Ramadan. Kayaknya 30 hari itu kurang gitu loh. Tapi bagi orang yang tidak menganggap Ramadan istimewa, dia tidak menganggap Ramadan ini tempat mencurahkan cinta dan dapat curahan cintanya Allah ya. Malah pengen buru-buru selesai. Apa bedanya sama bulan Rejab? Apa bedanya sama bulan yang lain? Apa bedanya dengan bulan-bulan lain? Biasa bahkan Ramadan dia lebih kacau kan gitu. Ya ini satu hal yang perlu jadi perhatian kita sih, Mbak. Terus kaitannya dengan kelanjutan dari tagline kita tadi. Ya. Aku bisa membuatmu mencintaiku walaupun kamu tidak mencintai. Sekarang siapa yang nggak butuh Allah? Siapa yang nggak butuh Allah? Bahkan orang yang paling marah sama Allah, dia tetap butuh Allah. Marahnya itu yang ngasih siapa sih? Dia bisa marah, rasa marah itu yang kasih siapa, Mbak? Kalau dalam konteks keimanan Islam, semua perasaan kita itu datang dari Allah. Kita sayang datang dari Allah, benci datang dari Allah, ngantuk karena capek didatangkan oleh Allah. Tanda badan kita harus rehat. Kemudian datang ngantuk, itu sudah warning, lampu merah, lu istirahat dulu. Siapa yang datengin? Allah. Kita butuh Allah loh. Tapi tanpa disadari mungkin sama si manusia ini. Betul. Makanya kan tagline-nya, aku bisa membuatmu mencintaiku meskipun kau tidak mencintaiku. Allah nggak peduli itu, hambanya itu kenal Allah atau enggak, hambanya itu cinta sama Allah enggak. Tapi Allah merasa perlu ngurus hambanya karena Allah itu Al-Malik, Maha Pemelihara. Allah itu kan Al-Khaliq, Maha Pencipta. Semua selain Allah diciptakan, kecuali dua hal ya. Ada dua hal selain Allah yang tidak disebut makhluk. Pertama, kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran nggak boleh disebut makhluk. Yang kedua, aku lupa. Pokoknya salah satunya itu adalah kalamullah. Kalau yang lain itu makhluk. Allah ini khaliq, the other of Allah itu, beyond Allah itu makhluk. Selain Allah itu makhluk. Nah jadi Mbak, karena Allah Al-Khaliq, maka dia punya sifat juga selain Al-Khaliq. Karena dia sudah menciptakan, dia Maha Pemelihara. Semuanya dipelihara sama dia. Coba kalau Allah nggak pelihara alam nih, Mbak. Itu meteor udah lama ngancurin bumi. Tumbuh-tumbuhan. Itu matahari sudah lama. Gue lagi males lah muterin ini galaksi Bima Sakti. Gue main dulu ke Andromeda, datang kiamat kan gitu. Nggak usah jauh-jauh, sekarang lihat badan kita. Di atas rambut. Ini kening ada rambut. Terus ada bulu mata. Di dalam hidung ada juga, ada bulu hidung, terus di dalam yang lain. Zatnya satu, zatnya sama, zat pembentuk rambut ini menurut ahli biologi sama. Tapi kenapa kok tingkat pertumbuhannya berbeda? Beda. Coba bayangin Mbak kalau alis panjang, sibuk motong alis. Nah, sama dengan tulang di tubuh kita, gigi, kuku tangan, kuku kaki, itu
zat pembentuknya sama. Tapi kenapa tumbuh kembangnya berbeda? Kuku sama gigi beda. Kalau kuku ini seminggu sekali sunnah nih kata Rasulullah potong. Gigi kapan kita potong? Ini bisa begitu karena Allah yang jaga. Bulu hidung tidak sepanjang bulu rambut, itu karena Allah yang jaga. Allah nggak izinkan bulu hidung secepat bulu rambut. Allah nggak izinkan gigi tumbuh seperti tumbuhnya kuku. Nah, terus Allah bikin hidung. Coba hidung ngadep ke bawah. Manusia hidungnya langsung dibuat pendek terus ngadep ke bawah. Bayangin kalau manusia sama Allah dikasih belalai seperti gajah. Oke, dia bisa hadepin ke bawah, tapi kan repot kita ini mesti ngurus belalai, kan begitu. Tangan, kaki, oke fine. Belum kalau kita bicara soal jaringan. Di dalam tubuh kita ini ada urat nadi untuk darah mengalir, lalu darah balik, dibuat jantung, jantungnya ada bilik-bilik. Sudahlah, manusia ini bisa apa sih? Nah, orang yang nggak bersyukur, orang yang sombong, orang yang serakah tuh, karena dia nggak pernah ngaji sama tubuhnya sendiri. Jadi di dalam dunia pesantren ada satu adagium, Mbak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu mengenal, mempelajari dirinya, ngaji dirinya, dia akan tahu siapa Tuhannya. Gitu. Nah, terus gini Pak Ustadz, saya potong ya. It's cinta. Itulah cinta. Untuk membuat kita hambanya Allah ini cinta gitu, sama Allah, sadar, untuk membuat kita sadar, gue harusnya cinta nih, kenapa selama ini mengabaikan, selama ini tidak bersyukur dan lain-lain. Itu gimana? Itu pertanyaan sudah muncul dalam generasi kedua manusia di atas muka bumi. Anak-anaknya Nabi Adam yang mulai nakal itu mulai dipertanyakan cintanya sama Allah. Itu pertanyaan sudah muncul di generasi kedua manusia di muka bumi sampai hari ini. Usaha dong, Mbak. Jadi, tapi untuk memunculkan itu dalam diri manusia ini, untuk menyadarkan itu saya mau keluar dulu. Memang datangnya kesadaran itu rezeki. Oke. Orang bilang datangnya hidayah datang itu sendiri rezeki. Tetapi kita boleh mengambil inspirasi itu dari mana saja. Boleh mengambil inspirasi dari mana saja. Makanya di dalam Al-Quran kita diminta untuk memohon itu. Memohon datangnya rasa cinta, memohon datangnya petunjuk, memohon datangnya guidance atas diri kita itu. Atau mungkin ada cara lain nggak, Pak Ustadz? Misal, kita kan sebagai manusia hambanya Allah ini tahu tugas dan kewajiban kita terhadap pencipta kita ya. Iya. Kita jalankan apa kewajiban kita gitu. Mungkin dengan kita menjalankan itu semakin hari semakin tumbuh, semakin akan muncul kesadaran. Salah satunya itu. Yang paling penting sebenarnya manusia ini, yang penting dia masih punya risau. Risau tentang dia ini dari mana dulunya, sekarang ini di mana, terus sekarang ini apa, terus besok mau ngapain, mau balik kemana. Itu kan pertanyaan filosofik ya. Asal pertanyaan itu masih ada, maka dia akan menemukan jati dirinya sebagai hamba Allah. Nah, bahkan di dalam Al-Quran itu derajat paling tinggi sebenarnya adalah ketika orang itu memposisikan dirinya sebagai hamba Allah. Misalnya surat tentang Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa kok Nabi Muhammad disebut di ayat ini dengan hamba? Kenapa Allah nggak bilang subhanalladzi asra bi nabiyyin? Kenapa Allah tidak menyebut asra bi rasulin? Atau dengan istilah yang lain. Tapi kenapa disebut hamba? Para ahli tafsir bersepakat dua. Pertama, hamba adalah derajat yang nanti justru akan paling dekat dengan Allah SWT. Itu derajat kepasrahan. Itu derajat titik nol. Aku nggak punya apa-apa ya Allah. Semua punya Engkau. Apa yang ada sama aku ini juga dari Engkau. So, kalau saya terima kasih sama Allah, kalau saya syukur sama Allah, maka itulah jalan di mana Allah akan mempertahankan semuanya tetap pada diri kita gitu. Itu satu hamba. Yang kedua, hamba kata ahli tafsir, kalau ini sih udah bicara udah bicara tauhid. Kata abdi membuktikan bahwa yang berangkat ke langit dulu itu 1500 tahun yang lalu itu adalah jasadnya Nabi beserta ruhnya. Karena ada beberapa orang kan khilaf, berbeda pendapat. Dia mengatakan enggak, itu Nabi itu cuma Nabi itu tertidur di sisi Ka'bah setelah sholat lalu kemudian dia mimpi.
Ada tuh segolongan. Ada yang mengatakan yang berangkat tuh ruhnya doang. Wallahi tidak, berdasarkan ayat ini jelas banget. Bahkan bukan cuma jasad dan ruh. Itu dalam riwayat Isra Mi'raj tuh terompah Nabi dari kayu yang dibuat di Mekah berangkat ke surga. Oke, nah sekarang jadi kita bisa ambil tuh motivasi untuk dapetin cinta, untuk mencintai itu dari situ. Intinya gini, kalau manusia itu masih punya kesadaran hakiki tentang who am I, who I'm, maka Allah masih akan dekat kepadanya. Kalau ada nggak manusia itu bisa mendeteksi sendiri, ini Allah mulai jauhin gue nih gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Kalau di dalam banyak ilmu tasawuf, sebenarnya semua manusia itu selalu didatangi rasa itu. Betul, ya. Selalu ada, hanya ada hamba Allah yang mampu merespon, kemudian menindaklanjuti rasa itu. Ada yang kemudian cenderung mengabaikannya. Nah kalau diabaikan dia selesai, dia lost. Dia lost. Tapi gitu. Ketika ada rasa sadar bahwa wah kayaknya saya harus ngapa-ngapain nih, harus melakukan sesuatu supaya sikonnya berubah. Terasa ya mungkin dalam perjalanan karir, perjalanan lain-lain itu terasa gitu. Sebenarnya manusia itu nggak pernah bisa lepas dari rasa itu, Mbak. Rasa kalau dia itu perlu cintanya Allah tuh nggak pernah lepas. Dan sebenarnya kapan waktu paling penting untuk mengasah? Waktu dapat masalah. Iya betul. Saat itulah nah, cuma ada orang ketika dapat masalah dia larinya bukan sama cinta Allah, kan dia larinya ke tempat lain. Itu yang disebut mengabaikan. Gini, siapa itu Karl Marx ya? Nabinya orang ateis, Marxis. Konon, wallahu a'lam benar apa enggak, saya nggak pernah baca bukunya, saya cuma dengar cerita-cerita teman-teman saya aktivis. Karl Marx tuh waktu mati dia akuin tuh ada Tuhan. Dia merasa there is something big di luar saya yang bisa ngendalin saya. Dan sebenarnya kan pertanyaan. Tapi dia nggak tahu namanya apa. Ya namanya nggak pernah diajarin tentang ketuhanan. Bahkan sebenarnya dialog tentang pertanyaan ateis atas ketuhanan itu kan sudah terlalu sering dipatahkan oleh para ulama. Kalau dia tanya Tuhan kamu di mana sekarang? Saya mau tanya sama kamu, coba tunjukkan di mana ruhmu. Kamu ini kan bisa ngomong kayak gitu tuh karena katanya ada ruh di badanmu. Kami ini hidup karena ada ruh di badanmu. Tunjukkan kepadaku, kata ulama. Kalau kamu mau nanya di mana Tuhan, tunjukkan kepadaku di mana ruhmu. Nggak bisa jawab. Oke. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi, Soal. Oke, kita break dulu ya, pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali dan tetaplah bersama kami dalam Rilis Corner Ramadan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Masih ada waktu beberapa hari ini, apakah masih ada kesempatan buat kita untuk justru di akhir-akhir Ramadan ini, yang kemarin belum sadar Ramadan ini penting, nangis-nangislah. Sesalilah dirimu kenapa 27 berapa hari itu? 30 dikurangin 25, 24 hari yang lalu kamu cuek-cuekin ini Ramadan, sementara Allah katakan ayo kembali. Dan 10 hari Ramadan terakhir itu apa? Pengampunan ya? Ya, 10 hari terakhir itu tiket masuk surga. Puasa itu kan menahan semuanya. Dan hampir semua orang tuh walaupun dia bilang puasa tapi gagal menahan. Ada hal-hal lain ya. Gini Pak, yang paling sering terjadi, nggak usah bicara indera. Kita ini barusan sahur. Kita lagi makan sahur tapi sudah ribut nanti buka puasa pakai apa ya? Itu kan nggak bisa menahan. Kita lanjutkan kembali obrolan kita masih dalam Rilis Corner Ramadan dengan tagline kita atau tema kita adalah bulan Ramadan, bulan cinta. Aku bisa membuatmu mencintaiku meskipun kau tidak mencintaiku. Itu kata Allah ya. Nah, kita masih punya waktu 10 menit nih kurang lebih pemirsa untuk menggali lagi kepada Ustadz Muhammad Ibrahim Al-Bayani. Dulu sih saya biasa panggilnya Tian. Makanya saya lebih panggil Ustadz Tian gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau Mbak Novi tetap panggil itu aja. Itu kan teman-teman baru. Sejak kapan pakai Sejak ngurus pondok. Oh, jadi sejak tahun 2014 tadi ya? Ya, tapi kalau Ibrahim itu memang nama kampung. Oh. Saya kan orang Lampung. Biasanya panggil nenek tuh ya? Ya, saya orang Lampung. Emak saya itu marga Subing, lahir di Terpanggi Besar. Ayah saya marga Beliuk, lahir di Banjaratu. Orang Lampung ikut bapak, maka saya tinggal di kampung Banjaratu. Jadi kami orang Lampung kalau lahir itu
semua pihak dari kanan kiri, baik dari pihak nenek maupun pihak kakek itu kasih nama panggilan. Iya, terus Ibrahim. Ya, jadi apalagi ketika cucu yang lahir itu namanya nggak sunnah. Nah, Lampung tuh hebatnya itu, Mbak. Orang Lampung sampai hari ini mempertahankan tradisi memberikan kunyah. Kunyah itu panggilan sunnah. Gitu. Nah, jadi biasanya pakai nama nabi ya. Kayak aku lahir di zaman Orde Baru, di mana orang Lampung sempat mengalami masa punya rasa inferiority. Maaf ya, orang di luar Jawa di zaman Orde Baru itu kan inferior. Termasuk orang Lampung. Orang Lampung melihat tuh yang gampang dapat kerja zaman dulu ya. Ini bukan rasis ya, Mbak, tapi ini cerita zaman dulu. Kronologi kenapa aku pakai nama Ibrahim. Aku lahir, ayahku kasih nama Agustian Sayani. Kenapa? Karena ayahku takut aku ini nggak bisa dapat kerja di zaman Orde Baru. Karena yang gampang dapat kerja itu entah kerja halus ataupun kerja kasar itu yang ujungnya O. Wah, gampang banget tuh. Mau naik karir asal ujungnya O cepet bener zaman dulu. Maka ayahku kasih nama aku agak nasional. Nenekku nggak terima. Jadi ayahku potong kambing untuk Agustian Sayani, nenekku potong kambing untuk Nyaca Yo Ibrahim kalau bahasa. Saya dipanggil dengan Ibrahim. Dari Terbanggi Termizi, maka Ibrahim. Jadi di kampung tanya Agustian nggak akan ketemu. Memang dari kecil aku dipanggil Ibrahim. Nah, terus Albayani sejak aku punya pondok Albayan. Kenapa Agustian nggak dipakai? Karena terlalu sering salah panggil. Bahkan waktu Mbak Win, penyiar senior TVRI nasional, waktu panggil saya, waktu saya dapat penghargaan Pemuda Teladan Nasional, dia panggil saya Agustiana Yani. Saudari Agustiana Yani dari Lampung. Dia nggak tahu kalau aku kan, Mbak Win itu aku. Katanya gitu. Ternyata cowok yang normal. Maka seperti itu ceritanya. Kita kembali ke tema kita. Ramadan. Iya. Itu apa sih? Saking ini masih ada kesempatan bagi kita. Saking cintanya Allah. Allah tahu kan kita ini, Mbak, banyak dosa lah. Kita harus akuin kita banyak dosanya, banyak maksiatnya, daripada taatnya, daripada pahalanya. Dan di dalam konsep Islam, umur ini adalah satu-satunya bekal yang membuat kita punya alasan minta sesuatu kepada Allah di akhirat. Orang dihisap dengan berat, itu asbab umurnya dipakai untuk apa? Orang dihisap ringan, itu asbab umurnya dulu waktu ini digunakan untuk apa? Masuk surga atau neraka dia, itu asbab umurnya. Jadi hasil dari itu. Ya, kan gini, Mbak. Sebenarnya seluruh nikmat itu Allah berikan dalam umur. Kita ini hidup kan dalam umur, dalam usia. Begitu hidup, itulah usia. Berapa usiamu? 70 tahun. 70 tahunmu untuk apa? Di dalam agama, kalau 70 tahunnya untuk datang kepada Allah, maka itulah yang diakui oleh Allah. Kalau tidak, itu akan dibuang. Nah, yang dibuang nih yang dimasukin ke neraka. Persoalannya yang dibuang nih bakal lebih banyak apa lebih sedikit, kan gitu. Nah, Ramadan, karena kita nih terlalu banyak noda 11 bulan yang lalu, maka Allah jadikan Ramadan nih sebagai tong pencelup warna umur kita. Zaman kita kecil, Mbak, inget nggak? Wantek. Ngewantek baju yang udah kusam, kita wantek lagi. Iya, betul. Saya pernah juga tuh. Di dalam dunia Islam, ya, ada sibghatullah, celupannya Allah. Kita nih perlu celupannya Allah. Jadi umur kita udah usang, ibarat baterai hampir, apa, Mbak? Kalau baterai aus, drop. Kalau drop dia dicas. Nah, yang udah nggak bisa kepake itu loh, hampir rusak tuh baterai, dicas juga nggak masuk, ya kan? Hampir expired. Sama Allah di renewable, di reinventing, di recycle, diperbaharui. Sama Allah dicelup umur kita itu dengan Ramadan. Agar asbab Ramadan umur kita ini masih punya daya guna yang lebih panjang. Tapi dengan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Oh iya gitu, dong. Kan? Artinya ketika Ramadan kita manfaatkan untuk mencelup umur kita itu. Mungkin bagi Allah umur kita ini sudah 0. Artinya nggak ada hitungannya. Karena sepanjang hidup digunakan untuk maksiat. Sepanjang hidup digunakan untuk makar terhadap sesama, bikin susah sesama. Ya kan begitu. Untuk merusak peradaban manusia begitu. Tapi kemudian datang Ramadan, kita tobat, beribadah, puasa, tarawih sampai 23 rakaat, merasakan lapar-lapar, lalu mata tiba-tiba tertunduk, mulut tiba-tiba terjaga, kuping tiba-tiba terfilter, hati juga tersaring. Selesai Ramadan, Allah terima semua amal itu, maka kata para ulama, kita masuk tanggal 1 Syawal seperti bayi yang barusan lahir. Bayi yang lahir ini kan tanpa dosa. Tanpa dosa.
itu yang disebut memperbaharui umur. Fitrah, supaya ya? lebih punya ya, supaya lebih punya daya guna umurnya itu. Ya. Gitu loh. Kayak mobil overhaul. Masih ada waktu beberapa hari ini, apakah masih ada kesempatan buat kita untuk justru di akhir-akhir Ramadan ini, yang kemarin belum sadar Ramadan ini penting, nangis-nangislah. Sesalilah dirimu kenapa 27 berapa hari itu? 30 dikurangin 25, 24 hari yang lalu kamu cuek-cuekin ini Ramadan, sementara Allah katakan ayo kembali. Dan sama 10 ayo datang 10 hari Ramadan terakhir itu apa? Pengampunan ya? Ya, 10 hari terakhir itu tiket masuk surga. 10 yang pertama rahmat, 10 hari yang kedua itu ampunan dosa. Kalau orang sudah dapat rahmat, hatinya mulai lembut, ya kan? Mulai ada rasa sayang kepada sesama. Gini ya, rasanya lapar gitu. Padahal gue punya banyak duit, gue bisa belanja, bisa beli makanan yang paling enak, makan di tempat yang paling mahal. Tapi nggak bisa kalau siang hari kan gitu. Gimana orang yang susah, yang memang benar-benar nggak bisa beli makan. Terus 10 hari yang kedua diampuni dosanya, ibadahnya mulai banyak, dia mulai terjaga, Allah kikis. Sehingga Ramadan dikatakan seperti penghilang karat terhadap besi. Nah, 10 hari terakhir ini Allah lagi bagi-bagi tiket masuk surga. Bagi-bagi THR ya. Tapi masa dikasih tiket masuk surga nggak mau. Nggak mau. Tapi itu kan tergantung dengan banyak manusia yang tidak mau, banyak manusia yang mengabaikan itu. Nah, ini penting disadari. Dimanfaatkan. Minta sama Allah, nyatakan penyesalan, ya Allah, hari tinggal 3 atau 4 hari lagi saya kemarin mengabaikan kesempatan yang Kau berikan, panggilan yang Kau nyatakan, ya kan? Allah kan dengan Ramadan memanggil, sini lo gitu. Gue ini sayang banget sama lo. Kalau bahasa kita, wahai hamba Kau ini sayang banget sama kamu, ya kan? Sini. Coba ibadah wajibnya dinaikkan pahalanya jadi, kalau hitung-hitungan, ibadah wajibnya jadi 70 kali lipat, ya ibadah sunnahnya setara dengan ibadah wajib. Kemudian bahkan sedekah yang sangat sedikit Allah akui sebagai satu pahala yang luar biasa. Lalu malaikat disuruh pensiun dari semua pekerjaannya, kecuali beberapa malaikat saja, untuk turun ke langit dunia mendampingi setiap orang yang berpuasa. Lalu Allah katakan kepada malaikat pendamping orang yang puasa, aminkan doanya 1 siang hari untuk dikabulkan, dan aminkan doanya 1 malam hari untuk dikabulkan. Jadi setiap orang puasa selama dalam bulan Ramadan, ini yang orang lupa, semua orang yang berpuasa punya jatah dikabulkan 2 doanya. 1 doa ada siang hari. Ada jam tertentu nggak itu? Enggak, pokoknya siang hari, cuma disebut siang hari ya terserah. Siang hari, 1 doa malam hari. Makanya minta sama Allah. Terutama yang lagi susah gitu kan ya, yang lagi perlu jalan keluar, ayo dong, ini waktunya Allah, minta sama Allah, di mana tidak ada batas dengan Allah SWT. Tidak ada batas sama Allah SWT. Orang yang berpuasa nggak punya batas sama Allah SWT, minta sama Allah. Dan ini kita lupakan. Dan yang lebih jelas adalah ini nih masa dihapuskannya semua dosa. Semua dosa. Ya Allah, ini ya enak banget nih ini masa gitu. Bener. Ini diskon luar biasa terhadap pengampunan dosa, kapan lagi? Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah SWT sama kita. Maka waktu yang tinggal beberapa hari, ayo manfaatkan, ya kan? Puasanya lebih berpuasa lagi. Maksud saya lebih berpuasa itu puasa sebagaimana hakikatnya puasa. Puasa itu kan menahan semuanya. Dan hampir semua orang tuh walaupun dia bilang puasa tapi gagal menahan. Ada hal-hal lain ya. Gini Pak, yang paling sering terjadi, nggak usah bicara indera. Kita ini barusan sahur. Kita lagi makan sahur, tapi sudah ribut, nanti buka puasa pakai apa ya? Itu kan nggak bisa menahan. Padahal dia disuruh puasa. Dan puasanya Muslim kan ringan sekali, hanya pindah waktu makan. Tapi kalau umat sebelumnya itu puasa beneran, Mbak. Mereka puasa sepanjang tahun tanpa sahur, tanpa berbuka. Coba, tanpa keringanan. Kalau kita ini beneran suruh puasa. Ada momen ditunggu buka puasa loh. Nah, gitu. Ada ditunggu. Dan kan? Sudah bikin jadwal, yuk ntar bukber di mana. Iya. Bisa milih. Allah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Sebenarnya kita ngobrol asik banget ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi ya Pak Ustadz. Terima kasih loh Pak Ustadz sudah datang ke Studio Rilis TV. Betul. Sudah berbagi, memberikan pencerahan. Siap, makasih. Banyak hal yang saya sendiri juga akhirnya dapat sesuatu yang baru. Ternyata tentang doa tadi dalam bulan Ramadan itu, dalam 1 hari ada 2 kesempatan doa yang akan dikabulkan. Itu fasilitas wild card dari Allah SWT untuk orang yang berpuasa. Tinggal doa yang mana yang dikabulin gitu ya. Jadi jangan berhenti untuk berdoa lah. Ya, doa baik tentunya. Kuncinya gini Mbak, Nabi bilang nanti kalau udah lebaran, Nabi bersabda dalam satu hadis, laisan Eid, bukan orang yang berlebaran. Man ta'atuhu lazid, yang makan makanan enak. Punya makanan enak lebaran bagus. Tapi hakikatnya yang lebaran tuh bukan yang
makan makanan enak. Tapi Walisal ida, dan bukan orang yang lebaran, madlibasuhu jadid, yang pakai pakaian baru. Mampu membeli pakaian baru, bahagialah kamu. Karena orang Indonesia rata-rata beli baju baru waktu lebaran. Tapi bukan itu, bukan hanya itu. Punya baju baru, alhamdulillah. Tapi bukan hanya itu. Apa kata Nabi? Walakin na'i, tetapi sesungguhnya Idul Fitri itu, orang-orang yang berlebaran beridul fitri itu, man ta'atuhu yazid, yang taatnya kepada Allah makin meningkat. Artinya derajat kedekatannya kepada Allah tuh semakin bertambah. Makin dekat. Oke, pesan saya, kalau Allah saja mau turun, dalam tanda petik, jangan ini ditafsirkan secara harfiah ya. Turun dalam konteks tauhid ya. Allah mau turun nih untuk melihat hambanya, memperhatikan hambanya, bahkan Allah menyediakan waktu khusus untuk mendengarkan permintaan hambanya. Ini pesan buat kita semua. Kakak turunlah sama adik, jangan adik terus yang harus naik sama kakak, iya kan? Terus pejabat turunlah kepada rakyatnya, jangan rakyat terus yang harus sowan kepada pejabat. Yang di atas turunlah ke bawah. Ini the man of humanity. Waktunya kita kembali menjadi manusia. Luar biasa. The man of love. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Mbak Novi. Terima kasih banyak nih Pak Ustadz Muhammad Ibrahim Al-Bayani. Terima kasih juga pemirsa. Pondok pesantren Al-Bayan, Banjarratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Amin. Maka kalau ada kesempatan lewat ke jalur Lampung Utara tadi, mungkin mau mampir. Pasti ketemu jembatan layang. Ketemu jembatan layang, turun, nengok kanan ada pelangnya nanti. Sebelum tunggu batas. Iya. Kita doa. Ya, Pak Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala ya Allah. Kami mohon ampunkanlah semua dosa kami. Engkau menyukai hamba-hamba yang memohon ampun kepadamu. Ya Allah, selamatkan kami asbab Ramadan. Jadikanlah Ramadan kami Ramadan yang paling berkah. Berkahilah Ramadan kami sebagaimana Engkau telah berkahi Ramadan pada para kekasih-Mu. Ya Allah, turunkanlah keberkahan-Mu kepada diri kami sebagaimana Engkau telah berkahi kasih-kasih-Mu. Ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada keluarga kami sebagaimana telah Engkau berkahi keluarga-keluarga kekasih-Mu. Turunkanlah pula ya Allah keberkahan kepada negeri kami sebagaimana telah Engkau berkahi negeri-negeri kekasih-Mu, terutama negeri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mekah dan Madinah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin. Pak Ustadz, terima kasih ya. Sama-sama. Sehat selalu. Dikasih kesempatan. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah mampir ke sini. Lana walakum. Iya, pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga obrolan kami ini akan bermanfaat, menambah wawasan, menambah rasa cinta kita sama Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dalam program Rilis Corner. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama.